Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis senyawa kimia. Ini ada saya Nindi dan di sebelah saya ada Safira, Nabila, Stefani, Ahmad Hamdan, dan saya Rajadina Fitri. Untuk selanjutnya, see you di next video. kromatografi cair kinerja tinggi diartikan sebagai salah satu metode pemisahan molekul dengan media cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Salah satu teknik kromatografi tersebut yaitu HPLC, di mana HPLC itu sendiri memiliki kepanjangan High Pressure Liquid Chromatography. High berarti tinggi, pressure berarti tekanan, liquid berarti cairan, dan kromatografi berarti suatu metode pemisahan molekul. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa HPLC merupakan salah satu metode pemisahan molekul dengan media cair yang menggunakan tekanan tinggi. Selain itu, HPLC diartikan sebagai alat laboratorium dengan menggunakan metode fisiokimia yang didasarkan pada teknik kromatografi, di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya berupa cair atau padat. Fungsi dari HPLC itu sendiri yaitu untuk menentukan, mengukur, menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel. Contohnya seperti obat herbal, di mana dengan alat HPLC ini kita dapat mengetahui komposisi secara detail mengenai obat tersebut. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari HPLC atau kromatografi cair. Yang pertama itu ada solvent organizer HPLC. Nah, fungsi dari solvent organizer HPLC ini umumnya itu digunakan untuk menghilangkan pengaruh gelembung atau gas atau mengurangi fluktuasi ketekanan yang menyebabkan baseline conditioning itu tidak bisa tercapai. Nah, solvent organizer pada konfigurasi HPLC ini harus selalu ada, sama juga seperti pump, column oven, dan juga UV vis detector. Nah, namun jika auto sampler masih bisa digantikan dengan manual sample injector pada konfigurasi isotonik manual, nah solvent organizer pada HPLC ini itu umumnya hanya memiliki satu channel digester. Namun ada tipe-tipe tertentu yang memungkinkan solvent organizer ini memiliki dua channel digester untuk meminimalisasi noise pada baseline. Nah, berikut ini adalah gambar solvent organizer HPLC. Selanjutnya yang kedua ada high pressure pump HPLC atau pompa HPLC atau bisa disebut juga dengan HPLC pump. Nah, HPLC pump ini merupakan komponen yang penting dari instrumen yang satu ini. Nah, pada umumnya beberapa pompa itu memiliki tekanan berkisar 6000 PSI. Namun ada juga pompa HPLC ini yang memiliki tekanan hingga 9000 PSI. Nah, hal ini tentu saja bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pompa. Dengan tipe tekanan 9000 PSI itu biasanya itu digunakan pada UPLC atau Ultra Performance Liquid Chromatography. Nah, pemilihan pompa yang sesuai itu bisa saja memberikan dampak yang besar dari setiap aplikasi. Bukan hanya waktu yang lebih singkat, tapi juga penggunaan solvent berkurang dengan signifikan. Nah, berikut ini adalah gambar tentang pompa. Kemudian yang ketiga itu ada auto sampler HPLC. Nah, fungsi dari auto sampler pada HPLC ini sangatlah penting, terlebih lagi jika memiliki banyak sampel yang akan dianalisa. Nah, presisi injeksi yang tinggi itu diperlukan dalam proses auto sampler. Kemudian juga perubahan linearity yang luas juga diperlukan dari berbagai algoritma yang sudah ditanamkan pada software auto sampler. Nah, berikut ini adalah gambar dari auto sampler. Yang keempat, yakni column oven HPLC. Column oven pada HPLC berfungsi untuk menjaga suhu atau temperatur pada range tertentu. Hal ini dilakukan karena pengukuran nilai pada mobil fase bisa berubah pada suhu yang berbeda. Artinya, jika sampel yang diberikan perlakuan yang sama pada suhu yang sama akan meningkatkan keakuratan proses pada pengambilan data. Pada HPLC ini juga kita akan berhubungan dengan fase. Orang sering juga menyebutnya fase. Fase dalam HPLC ada dua jenis, yakni ada fase normal dan fase terbalik. Pada fase normal yang menjadi fase diam atau kolom yang bersifat polar, sedangkan fase gerak itu bersifat nonpolar. Kemudian pada fase terbalik atau fase diam, di mana pada fase diam ini bersifat nonpolar dan juga pada fase gerak itu bersifat polar. Polar pada umumnya memiliki sifat larut dalam air atau rantai karbon pendek seperti metanol. Sedangkan nonpolar tidak larut dalam air atau rantai karbon panjang seperti C18. Berikut adalah
gambar kolom oven HPLC. Yang kelima, yakni detektor UV vis pada HPLC. UV vis ternyata tidak hanya pada spektrofotometer, namun ada juga pada HPLC. Berikut adalah gambar dari UV vis detektor pada HPLC. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja HPLC. Secara sederhana, HPLC bekerja mengacu pada fase gerak dan fase diam. Namun secara detailnya tentu ada banyak hal yang harus dilakukan untuk pengukurannya. Berikut adalah gambaran sketsa alat HPLC dengan bagiannya masing-masing. Pelarut atau yang dikenal dengan istilah solval akan disimpan pada solver organisme dan terhubung dengan inlet maupun outlet dari modul lainnya. Begitu pula dengan sampel yang terhubung dengan autosampel. Modul pompa akan diberikan tekanan yang besar berkisar antara 6.000 sampai 9.000 PSI untuk mendistribusikan solvent maupun sampel dengan tekanan yang tinggi ke modul-modul lainnya. Selama proses reading baseline, sampel belum dimasukkan ke dalam solvent. Namun, ketika baseline sudah stabil, maka autosampel mulai menjalankan algoritma injeksi sampel. Kolom oven akan mengkondisikan suhu supaya temperatur solvent maupun sampel berada pada range yang sesuai. Di lain modul, detektor UV vis melakukan recording ketika baseline maupun ketika sampel sudah diinjeksikan dan melewati kolom berbagai pengaturan maupun settingan. Pada instrumen HPLC biasanya dikendalikan oleh pengguna melewati software atau antarmuka GUI. Output dari hasil pemeriksaan yang ditangkap oleh detektor akan ditampilkan dalam bentuk grafik di komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan awal sebelum menggunakan HPLC. Berikut ini tahapan yang perlu dilakukan sebelum menggunakan HPLC. Yang pertama yaitu lakukan persiapan sampel yang akan dianalisa dengan menggunakan instrumen. Pastikan jumlahnya sesuai dan Anda mengerti metode apa yang perlu digunakan. Yang kedua yaitu lakukan pengecekan kabel ke sumber daya listrik. Pastikan setiap kabel yang sudah terhubung, baik komputer ke listrik, instrumen ke listrik, ataupun komputer ke instrumen. Yang ketiga yaitu jika rasa tegangan listrik di wilayah Anda tidak stabil, sarankan menggunakan stabilizer untuk memastikan sumber daya stabil. Yang keempat yaitu nyalakan komputer dan setiap modul pada alat HPLC. Perhatikan sejenak setiap modul dan komputer apakah menyala dengan baik. Jika terdapat modul yang tidak menyala atau komputer yang tidak menyala, lakukan pengecekan kabel yang terhubung ke sumber daya. Yang kelima yaitu saat Anda merasa sudah menyalakan instrumen sesuai prosedur namun tidak menyala, tidak perlu menekan tombol power berulang kali. Cukup hubungi saja teknis laboratorium Anda. Yang keenam yaitu buka atau double klik icon software yang HPLC di komputer Anda. Lakukan pengecekan sederhana apakah instrumen dan komputer sudah saling terhubung dan bisa berkomunikasi pada beberapa kasus. Jika instrumen sudah terhubung dengan komputer, ditandai dengan bunyi bip pada instrumen. Nah, dari sekian banyaknya tadi dijelaskan oleh teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian HPLC dengan menggunakan sampel. Nah, perlu diketahui dari awal bahwasannya penggunaan HPLC itu dengan konfigurasi manual, injektor dan auto sampler itu memiliki sedikit perbedaan namun masih di dalam alur yang sama. Berikut adalah tahapan-tahapan menggunakan HPLC secara global, yaitu ada 9 poin. Di antaranya yang pertama adalah perhatikan pipa atau selang outlet yang sudah terletak pada pengampung yang benar. Nah, karena hal ini tuh penting, sangat penting untuk menampung limbah proses analisa. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada software yang ada di dalam komputer. Nah, sebelum dan setelah menggunakan alat laboratorium ini, Anda atau kita yang praktikum itu diharapkan untuk melakukan flash atau patch atau yang bisa dikenal dengan istilah pencucian kolom. Nah, hal ini itu dilakukan agar kondisi dengan kolom yang selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Nah, pastikan dalam membuka katup tekanan itu sebelum melakukan pembersihan kolom ya. Kemudian yang ketiga itu ada perhatikan dan pastikan bahwasanya larutan yang digunakan itu untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis larutan yang digunakan antara lain adalah asetonitil, kemudian yang kedua ada metanol dan ada aquades.
Kemudian untuk yang poin keempat yaitu lakukan setting metode pada software HPLC. Pada tahap ini Anda akan diminta untuk melakukan setting detail dengan menggunakan aplikasi. Nah, komposisi dengan waktu injeksi ini jika sebelumnya kita sudah memiliki metode, maka tidak akan perlu membuat yang baru. Gunakan saja yang sudah ada. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu operasikan instrumen untuk mendapatkan baseline yang stabil. Jika belum mendapatkan baseline yang stabil, maka perhatikan langkah-langkah yang sebelumnya. Jika di antara kita itu ada yang masih pemula, maka minta tolonglah kepada yang lebih ahli untuk membantu dalam proses hal ini. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu adalah pastikan untuk tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak, karena salah satu yang membuat fase line ini tidak stabil adalah dengan adanya gelombang. Beberapa jenis HPLC ini ya, biasanya itu dilengkapi dengan degasser. Nah, kemudian untuk poin yang ketujuh itu adalah setelah nanti ada baseline yang didapat, nanti kita akan bisa memulai memasukkan sampel dengan cara injeksi manual atau auto sampler. Nah, itu tergantung dengan konfigurasi dari yang kita punya alatnya. Kelebihan menggunakan auto sampler ini tentunya nanti akan lebih dan dipresisi. Kemudian untuk yang poin yang ke-8 yaitu ada detektor atau detektor nanti akan menangkap data dari sampel dan menampilkan di softwarenya. Pada beberapa kasus mungkin Anda akan menemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada chromikatogram. Nah, lakukan optimasi jika nanti akan diperlukan. Kemudian untuk poin terakhir yaitu save atau simpan, kemudian print dalam hasil pengukuran tersebut. Itu merupakan pengoperasian HPLC dalam bentuk dengan sampel ya teman-teman. Untuk next kontennya akan dibacakan oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih. Penjelasan yang terakhir yakni tahapan setelah penggunaan HPLC. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah menggunakan alat laboratorium. Yang pertama yakni keluarkan file dari auto sampler. Yang kedua, lakukan flash atau membersihkan kolom. Yang ketiga, mematikan instrumen sesuai dengan alur yang ditetapkan. Jika perlu, melakukan disconnecting instrumen. Lakukan itu terlebih dahulu sebelum menonaktifkan switch power. Yang keempat, matikan komputer dan cabut sumber daya jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Yang terakhir, yakni tutup HPLC dengan cover atau case lainnya untuk mencegah debu dan kotoran biar tidak menempel. Itu saja, terima kasih. Jadi itu tadi video dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. See you next video guys. Bye-bye.